Saudara, saat sektor usaha lain mulai bergerak, tampaknya butuh waktu lebih lama bagi industri pariwisata untuk menjalani terjal pandemi. Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia masih minim. Hanya 140 ribuan kunjungan pada Januari 2021. Turun drastis, hampir 90% dari tahun lalu. Kawasan wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mulai Selasa kemarin kembali ditutup karena Kabupaten Magelang saat ini masuk zona merah dan untuk mendukung penanganan COVID-19. Candi Borobudur. Siapa yang tak kenal dengan monumen Buddha terbesar di dunia ini? Berlokasi di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Borobudur memiliki relief paling besar dan paling lengkap yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu Kamadhatu atau ranah hawa nafsu, Rupadhatu atau ranah berwujud, dan Arupadhatu atau ranah tak berwujud. Dengan total relief sebanyak 1460 terpampang pada dinding dan pagar langkan. Hal tersebut menjadikan Borobudur sebagai salah satu destinasi wisata yang paling diminati wisatawan lokal maupun mancanegara. Bangunan Candi Borobudur yang indah menjadi semakin sempurna dengan didukung berbagai fasilitas wisata seperti penyewaan sepeda dan kereta kelinci, fasilitas bersafari gajah, area permainan, restoran, pusat oleh-oleh dan penginapan, serta fitur visitor center dan audio visual yang menyajikan pemutaran film perihal informasi Candi Borobudur. Untuk menambah wawasan akan sejarah, wisatawan dapat mengunjungi Museum Karma Wibangga yang menyajikan filosofi pembangunan candi dan Museum Kapal Samudra Raksa yang mengoleksi informasi sejarah perdagangan di Nusantara. Keberadaan kawasan wisata Candi Borobudur yang berskala internasional memberikan kontribusi besar bagi kehidupan pelaku usaha di sekitarnya, seperti usaha penginapan, perdagangan, jasa foto, pengrajin, dan lain-lain dengan regulator dari pemerintah yang secara tidak langsung menghasilkan pajak, retribusi, dan devisa bagi negara Indonesia. Maret 2020. Pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Tak terkecuali Candi Borobudur, candi yang telah berdiri megah berabad-abad lamanya, harus tutup dan kehilangan pengunjung akibat kebijakan pembatasan pengunjung mulai diberlakukan. Perbandingan dapat terlihat jelas pada jumlah pengunjung domestik dan mancanegara saat sebelum pandemi COVID-19, yaitu mencapai 3,85 juta pengunjung, yang kemudian berkurang hingga 74%, menyisakan total pengunjung hanya sejumlah 997.250 pengunjung di sepanjang tahun 2020. Pandemi COVID-19 pun turut berdampak pada sektor ketenagakerjaan yang ada di Candi Borobudur. Setidaknya kurang lebih 75 pekerja yang ada di Candi Borobudur terancam dirumahkan karena pandemi ini. Berdasarkan data BBS Kecamatan Borobudur, terdapat 481 pelaku usaha di sekitar Candi Borobudur yang pastinya juga terdampak atas adanya pandemi COVID-19 atas berkurangnya jumlah pengunjung Candi Borobudur. Seolah-olah menjawab tantangan pandemi, Borobudur tak berhenti membuat inovasi baru untuk mempertahankan eksistensinya. Hadir dengan wajah baru, Borobudur meluncurkan berbagai inovasi. Di antaranya, dalam memberikan kenyamanan dan keamanan berwisata di saat pandemi COVID-19, Candi Borobudur telah menerapkan Clean Lines, Health, Safety, and Environment Sustainability atau CHSE seperti transaksi cashless dan touchless. Selain itu, terdapat kebijakan menutup wisata saat libur Lebaran, serta sering dilakukan pengecekan protokol kesehatan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Protokol yang berlaku antara lain adalah pemeriksaan suhu tubuh dan memastikan pengunjung sudah melakukan scan Peduli Lindungi untuk vaksin minimal dosis pertama saat di pintu masuk dan penerapan 3M di kawasan wisata.
Selain itu, jumlah pengunjung harian yang umumnya diperbolehkan hingga 5.000 orang per hari, selama pandemi dibatasi hanya 1.400 orang per hari dengan usia 12 tahun ke atas atau yang sudah melaksanakan vaksin. Dengan jam operasional kunjungan reguler pukul 8 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia Barat. Borobudur Trail of Civilization bertujuan untuk menghadirkan pola-pola perjalanan atau travel pattern baru di sekitar kawasan Candi Borobudur, memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan untuk menikmati keindahan Candi Borobudur. Beberapa travel pattern yang dapat dilakukan adalah kegiatan bercocok tanam atau membajak sawah, mengunjungi sentra produksi gerabah, belajar bermain gamelan, menaiki delman, menggunakan transportasi safari, membuat gerabah, yoga, menambah wawasan tentang astronomi walking with star, hingga merasakan pengalaman menginap di penginapan yang dikelola oleh Balkondes atau Balai Ekonomi Desa. Kegiatan yang ditawarkan dalam Borobudur Trail of Civilization juga mengedepankan unsur edukasi dan entertainment yang diperkuat dengan storytelling. Pastinya hal tersebut digali dari nilai-nilai yang terkandung dalam relief Candi Borobudur. Selain berinovasi secara langsung di lapangan, pihak Candi Borobudur juga mulai melakukan pendekatan teknologi dengan menghadirkan media edukasi berupa video podcast busur atau ngobrol seru soal Borobudur. Hal ini sebagai alternatif edukasi wisata bersejarah saat masa pandemi. Video tersebut diunggah melalui platform YouTube channel Balai Konservasi Borobudur dan saat ini telah memiliki 2,9 ribu subscriber. Adanya pandemi COVID-19 ini tidak membatasi pengelola Taman Wisata Candi Borobudur untuk terus berinovasi agar masyarakat tetap dapat menikmati keindahan sejarah dan budaya lewat berwisata di Candi Borobudur. Dengan segala peraturan baru dan protokol kesehatan yang ada, Candi Borobudur bertransformasi menjadi destinasi wisata yang siap dikunjungi meskipun di masa pandemi. Dengan selalu menjaga protokol kesehatan, Ayo kita ke Candi Borobudur. Sang Mahakarya Budaya Dunia.